Pemirsa, remaja 17 tahun ditemukan tak bernyawa di desa Pulau Tengah, Merangin, Jambi. Saat ditemukan, korban dalam kondisi mengenaskan. Selain terbungkus karung, juga terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Lalu siapa pelakunya yang tega berbuat semua itu? Selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara, uang dan jimat dicuri, nyawa tetangga dihabisi. Sabtu malam jelang pertengahan Februari 2022, warga di Jangkat Merangin, Jambi dikagetkan dengan penemuan mayat pria yang dibungkus karung dan karpet serta terikat tali. Lari lagi yang Saat ditemukan, mayat dalam kondisi utuh dan berpakaian lengkap. Allahu Akbar. Meski begitu, disebut-sebut ada luka serius di bagian muka, kepala, dan belakang kepala, serta sudah mulai membusuk. Awas, pelan-pelan itu. Selain dimasukkan ke dalam karung, ia juga dikubur di tanah sedalam 1 meter. Biasanya dia itu berladang bersama mereka waktu itu, dan mereka mencari. Setelah dia mencari di sekitar kebunnya, dia menemukan bekas-bekas tanda seperti ada orang menimbun sesuatu. Dibongkarlah waktu itu karena kecurigaan dia, bos kami kok tidak ada. Setelah itu mereka mencari, temukanlah gundukan yang tidak sempurna. Ditemukan tanda putih, ternyata itu isinya karung. Setelah dibongkar, loh kok ada mayat. Setelah itu ternyata itu adalah saudara korban. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jasad malang itu diketahui atas nama Jaka Radian Saputra. Sebelum ditemukan mengenaskan, remaja 17 tahun itu sempat dikabarkan hilang selama beberapa hari. Warga yang mencari korban lalu menemukan beberapa kejanggalan. Pertama, adanya timbunan mencurigakan di tengah kebun kopi di Sungai Lanting, Desa Pulau Tengah, Jambi. Kedua, timbunan itu tak jauh dari pondok milik warga. Jaraknya hanya sekitar 20 meter. Ini pula yang kemudian memberi petunjuk bila Warjo Bilantara, si pemilik pondok itu, sebagai tersangka. Ternyata sebelum seharinya bahwa si pelaku ini memang sempat cekcok bersama korban karena membilang bahwa dia mengambil uangnya 1 juta dan mengambil jimatnya dia. Terjadilah terjadilah pemukulan dari belakang sehingga mengenai kepala dari saudara korban ini, sehingga mengalami luka robek akibat benda tumpul. Dalam aktivitas rutin teori itu, kejahatan itu terjadi yang pertama motivasi daripada pelakunya, motivation offendernya, kemudian suicidal target, ada sasaran yang layak untuk dijadikan korban, kemudian yang ketiga lemahnya pengawasan. Sempat kabur selama 4 hari usai mayat Radian ditemukan, tim gabungan kemudian berhasil meringkus Warjo Bilantara di Desa Tamiyai, Kerinci, Jambi. Jarak tempat kejadian perkara di Desa Pulau Tengah, Kabupaten Merangin dengan lokasi tertangkapnya Warjo di Desa Tamiyai, Kabupaten Kerinci berjarak lebih dari 220 km. Penangkapan pada Rabu pagi 16 Februari 2022 itu melibatkan tim gabungan di Treskrim Suspolda Jambi dan tim Opsnal Satreskrim Polres Merangin. Ternyata
korban merupakan anak buah pelaku. Setelah mendapatkan informasi, selanjutnya tim gabungan tersebut dari Reskrim Polres Kerinci, Reskrim Polres Merangin, beserta tim Cyber Polda melakukan menuju ke lokasi yang berada di kandang ternak ayam di Desa Tamiyai, Kecamatan Batam Merangin. Selanjutnya melihat tersangka dan langsung dilakukan penangkapan, dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka tidak ada melakukan perlawanan, dan pada saat dilakukan interogasi juga mengakui bahwa inisial WRDJ ini betul yang melakukan penganiayaan sampai menyebabkan meninggalnya korban yang bernama Sinyal Jika. Kau bunuh tuh? JK. Betul? Dibawa turun, Hah? Dan? ya, dibawa turun langsung tuh. Nah disitulah aku hilang. Betul? Langsung nggak sengaja Kayak bagian mana? ke bagian leher. Ini? Kepala. Situasi sekarang itu orang banyak merasakan tidak bebas, lalu juga orang merasa ekonominya terganggu. Jadi kalau misalnya seseorang dalam keadaan krisis, maka jelas jiwanya atau perasaan dan perbuatannya akan berbeda. Jika misal dalam keadaan dia berkecukupan, dia bisa mentolerir seseorang yang melakukan suatu kecurangan dan akhirnya cukup memecat. Tapi dalam keadaan sekarang mungkin tindakannya akan berbeda. Kasus pembunuhan yang banyak dalam karung. Secara teori, andai saja Warjo memiliki penghasilan cukup dan mampu berpikir jernih, tentu dirinya tidak akan bertindak jauh menghabisi Radian. Kendati Warjo juga memiliki ladang kopi, namun diyakini kondisi ekonominya di Desa Pulau Tengah Jambi boleh jadi belum seperti dambaan banyak orang. Untuk motifnya sakit hati, karena yang tadi saya sampaikan dia dituduh mencuri barang ini, ya kan, barang jimat, sehingga dia ingin balas dendam, sehingga dikuburlah, karena tidak nampak, setelah itu dia kubur. Mungkin dia mengalami kemerosotan ekonomi, membuat dia tidak bisa mentolerir apa yang terjadi, yang dilakukan oleh anak buahnya, bahwa anak buahnya melakukan pencurian, karena mungkin sekali dia sudah merugi itu tidak tahu, atau keuntungannya kurang. Lalu salah satu faktor yang juga menambah adalah faktor hukum yang tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Yang ditegakkan tidak sesuai dengan pengharapan masyarakat pada umumnya. Jadi kecenderungan untuk main hakim sendiri juga menjadi lebih besar. Warjo yang kini meringkuk di tahanan Mapores Merangin Jambi akan menghadapi serangkaian proses hukum. Warjo dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.